Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Seperti biasa kita berkumpul untuk belajar lagi, tapi intinya lebih kepada bersilaturahim. Sila itu jalan, rahim itu adalah kasih sayang, yang mudah-mudahan jembatan pertemuan ini menjadi jembatan hati kita menyatu dalam bentuk welas asihnya Allah yang selalu menghidupkan kita, yang selalu membawa kita menjadi bermanfaat, yang pada akhirnya semua kunci dari value atau nilai dari manusia itu adalah bagaimana kebermanfaatannya, yang mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu dan bapak, kita awali dengan doa sebentar untuk kita hening sejenak. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita, dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, dan yang terpenting juga adalah kita bermunajat, kita sama-sama dilancarkan untuk menggapai hikmah, mencapai kepada kesadaran atau apapun itu konteks pengetahuan dan pemaknaan hidup yang membuat kita bisa lebih mencintai hidup, dan kita lebih bisa mengalir dalam kehidupan ini yang senantiasa semuanya dinaungi dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita santai dan rileks, pikirannya tidak terlalu sibuk. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun ibu dan bapak, senantiasa kita hadir utuh di sini saat ini, dan saya pokoknya nggak pernah bosan untuk mendisklaimer bahwa saya di sini pertama bukan mau meyakinkan sesuatu, bukan mau mengajari ibu bapak, bukan mau menggarami lautan, bukan mau mengajari burung terbang gitu ya kira-kira, karena saya rasa ibu dan bapak dengan knowledge yang luar biasa, pengalaman yang dahsyat, yang hari ini kita seperti apa yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita adalah berdialektika untuk dialog dan belajar sama-sama gitu. Setuju ibu bapak? Setuju ya? Hari ini topik kita lumayan esensial gitu ya, karena makin kesini kita makin bicara yang hakikat gitu, dan saya rasa kita melihat ini dalam perspektif kesadaran, dalam perspektif sufism, dalam perspektif esensial. Jadi sangat open to discuss, karena hidup tidak selinear benar atau salah gitu ya. Hidup tidak sesimpel hitam atau putih, tetapi banyak multidimensi. Saya rasa yang penting untuk kita terbuka, karena semua dalam hidup itu selalu sementara gitu. Termasuk pemahaman kita, kesadaran kita, semuanya tuh perlu ada komanya gitu. Jadi saya rasa once kita selalu mengkomakan segala sesuatu, kita tidak menolak untuk berkembang dan bertumbuh, karena lagi-lagi ibu bapak seperti biasa, apa yang menjadi motivasi kita adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi mending selalu mencari tahu. Dan yang lebih bahaya adalah ketika aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Nah itu bahaya. Jadi lebih mending bahwa aku tahu kalau aku tidak tahu. Karena hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, dia ingin mencari tahu. Jadi mudah-mudahan kita selalu koma, selalu ongoing proses, WIP gitu ya, work in progress,
maka segala bentuk ini pasti menjadi sebuah spektrum yang saya rasa fayakun gitu ya, terus terjadi dan terus meluas gitu intinya. Baik, Ibu Bapak, kita pemanasan dulu boleh ya? Oke, Ibu Bapak lemas segini, oke nggak ini Ibu Bapak? Baik, Ibu Bapak, ini tadi juga ngobrol sama Pak Iskandar gitu ya. Pak Iskandar tadi pas saya datang tiba-tiba saya tuh udah nyari kemana-mana nih ngomongin Nur Muhammad nih apa sih gitu, itu menarik gitu ya. Dan saya rasa ini memang agak sulit kalau kita bahas dalam 1-2 jam karena fase ini juga luas banget gitu. Jadi saya rasa mungkin kalau boleh dikasih depannya ini kata-katanya adalah introduction gitu ya Ibu Bapak, karena bahas ini dalam konteks 2 jam tuh wah ini sangat impossible gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita punya perspektif yang lebih luas, dan yang paling penting adalah bukan hanya tahu tetapi kita benar-benar memberikan sebuah kontemplasi supaya nanti ini menjadi laku, kan outputnya adalah laku itu sendiri gitu. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita udah bahas ya bahwa segala apapun itu kita bagi dua dulu gitu. Selalu ada simbol, selalu ada fungsi. Saya langsung bahas dari sini ya Ibu Bapak, karena kalau mundur terlalu jauh kan PR gitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks dua hal ini, kita nggak bisa lepas bahwa selalu ada simbol yang di dalamnya ada sebuah fungsi. Termasuk kalau kita bicara dalam konteks ketuhanan gitu ya, selalu ada simbolnya, selalu ada fungsinya. Nah, karena kita hari ini mau bicara tentang konteks yang namanya Nur Muhammad, bahwa konteks dari Tuhan atau Allah itu kan nanti memiliki gradasi gitu, memiliki level by level. Nah, nanti saya akan relatekan, ini kita bikin relasi gitu, sama ada diri dan ada identitas. Itu ya, ada diri dan ada identitas. Maka boleh jadi kita mengenal identitas, tapi jangan-jangan kita lupa sama diri. Jadi kalau sekarang ada bahasa, ini anak muda ya ngebut-ngebut di jalan, ini kayaknya lagi mencari jati diri. Bukan sih sebenarnya, dia lagi mencari identitas. Karena jati diri bukan ngebut di jalan gitu, bukan. Karena jati diri itu bukan konteksnya bahwa beda antara esensial diri dan sebuah yang ditempelkan gitu kira-kira. Atau nanti ini akan bicara dalam konteks yang namanya eksternal gitu. Nah, sama ke topik besar kita ini, kata kuncinya adalah mengenal diri. Makanya dalam satu bahasa itu kan man arafah nafsah, barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Betul Bu? Kan nggak ada kata-kata barang siapa mengenal identitasnya, dia mengenal Tuhan, nggak ada. Sip ya? Maka maaf banget, kalau kita buka di Quran di surat 33 ayat 21, di dalam diri Rasulullah terdapat sebuah suri teladan. Jadi suri teladan itu pada diri Rasulullah atau pada identitas Rasulullah? Pada dirinya atau pada identitasnya? Jadi kalau kita disuruh mencontoh itu disuruh mencontoh diri atau disuruh mencontoh identitas? Dirinya. Pertanyaan, Nabi Muhammad ini secara identitas orang Arab nggak Bu Pak? Iya. Berarti Arab itu dirinya atau identitasnya? Jadi kita disuruh menjadi Arabi atau disuruh jadi Islami? Gitu. Sip ya. Bahwa identitas di situ nanti bajunya, cara makannya, apa dan lain-lain, itu berbicara dalam konteks yang namanya identitas. Tetapi Al-Ahzab 21 ini selalu fi Rasulillah, di dalam dirinya, berarti uswatun hasanah itu tidak terletak pada identity, tapi terletak pada self-nya. Sampai sini oke Bu Pak? Sip? Duh, lemas-lemas gini nih Bapak, oke nggak? Jadi kalau sekarang orang sikat gigi pakai siwak, itu ngikutin identitas atau ngikutin diri? Nah, beda-beda lagi jawabannya. Dengerin dulu pertanyaannya. Ada orang sikat gigi pakai siwak, itu lagi ngikutin diri Rasulullah atau lagi ngikutin identitas Rasulullah?
identitas. Sip ya. Jadi mengikuti Rasulullah itu bukan tiba-tiba sedikit-sedikit fi amanillah gitu misalnya. Bukan tiba-tiba sedikit-sedikit barakallahu fi umrik gitu. Nggak gitu. Meskipun kalau gitu juga bagus-bagus aja. Tapi itu berbicara dalam konteks identitas. Oke? Sip? Oke. Berarti udah mulai oke nih gitu ya. Berarti sunnahnya Rasul itu pada dirinya atau pada identitas? Oke. Sekarang kalau ibu bapak dengar sunnah Rasul yang kebayang apa? Fisiknya, identitas. Malam Jumat. Oh kirain kalau udah di level-level ini udah nggak ada malam Jumat sih, kirain ya. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Oke, makanya once kita confuse tentang diri dan identity, ini akan sangat bias gitu. Maka nanti kita ngerti juga diri sangat erat kaitannya sama fungsi gitu. Sip ya. Jadi kita punya 4 diksi nih, ada simbol, ada fungsi, ada diri, dan ada identitas. Oke, pertanyaan. Ibu bapak, di ruangan ini kita yang sama dirinya atau identitasnya? Identitas. Yang sama. Sementara ini secara fisik identitas. Oh tadi tuh udah teriak oke tuh kirain udah ngerti gitu ya. Oke, di ruangan ini namanya beda-beda nggak? Beda-beda. Tapi pemilik namanya sama nggak? Oke, ya, oke, gini. Identitas ini nanti kita sebut basyar namanya, atau disebut orang. Oke? Diri itu nanti disebut nas atau insan. Inilah manusia. Kita di ruangan ini orang apa manusia? Wong apa menungso? Kan ada wong, ada menungso. Ada jelema, ada manusia. Ada person, ada human. Ini 2 hal yang berbeda loh Bu, Pak. Makanya di Quran itu ada basyar, nggak ada kata-kata basyar kamil, yang ada insan kamil. Ya, ibu bapak maaf ya, seorang manusia atau semanusia orang? Nah, terus ibu bapak kalau ketemu teman baru mana pertanyaannya? Ibu orang mana atau ibu manusia mana sih yang mana? Orang. Berarti orang lagi berbicara apa? Identitas. Manusia lagi berbicara diri. Sip. Maka nanti di surat 4 ayat 1, ini kalau di nikahan, ibu bapak kalau anak atau cucunya nikah, di akad pasti ada surat 4 ayat 1 tuh. Semuanya datang dari source yang sama. Nafsun wahidah. Self, the source of self gitu. Dan terpecah menjadi identity gitu. Berarti di ruangan ini ada laki-laki, ada perempuan, ada ibu, ada bapak, ada namanya A, namanya B, namanya C. Seruangan raya ini perbedaannya hanya pada identitas. Sehingga kalau identitas kita lepas, kita semua ini hanyalah manusia. Betul nggak Bu, Pak? Sekarang pertanyaannya, maaf banget, bisa nggak identitas justru merendahkan manusia? Bisa nggak? Bisa. Maaf ya, agama itu identitas atau diri? Identitas. Sip? Oke? Berarti Islam itu diri atau identitas? Islam itu di wilayah orangnya atau di wilayah manusianya? Islam I besar atau I kecil? Kalau Islam ada pada diri, kalau agama Islam ada pada. Jadi kita ini yang pasti Islam atau agamanya Islam? Yang penting KTP-nya aja dulu, nggak apa-apa. Sip ya. Nah saya balik nih. Ketika si identitas ini bukan KTP-nya Islam, tapi dirinya bisa Islami nggak? Sip, mantap. Bisa ya, sip ya. Kenapa? Sip ya.
Jadi sekarang yang akan jadi chaotic, sumber permasalahan dirinya atau identitas? Maka ketika identitas menempel kepada diri, itu yang membuat kita lupa diri. Nah, identitas melekat kepada diri. Nah, nanti bentar lagi kita ngerti ke situ. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, ibu bapak nggak ini? Dapat ya? Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dah, saya ulang nih. Berarti ada I, ada identity, ada aku, dan ada milikku misalnya. Betul nggak? Berarti sesuatu yang milikku itu bukan aku. Maka bisa aku miliki, tapi tidak bisa menjadi aku. Betul? Tapi ketika aku mengidentifikasi dengan semua yang aku miliki, maka aku melekat di situ. Kemelekatan. Contoh. Kalau saya beli mobil, sebelum saya punya mobil ini, antara saya dan mobil terpisah. Betul nggak, Bu, Pak? Nggak ada hubungan apapun. Begitu udah dibayar, jadi mobilku. Oke? Nah, si mobil ini ketika keserempet, yang sakit bisa di sininya saya nggak? Bisa iya, bisa enggak. Karena kalau aku sudah melekat kepadaku, semuanya akan melekat ke sini. Karena aku mengidentifikasikan diriku sama mobil. Mobil sama dengan aku, menyakiti mobil, menyakitiku. Serakah. Berarti semakin banyak identitas dan semakin banyak identifikasi, semakin banyak ku-nya, bahaya nggak kira-kira? Itulah kenapa dalam hidup salah satunya adalah melepaskan kemelekatan pada semua identitas. Maka ketika identitas menutupi diri, diriku sudah tertutup oleh identitas. Tertutup bahasa Arabnya kafir, kufur. Gitu. Jadi kafir itu bukan urusan agamamu apa bukan. Apakah aku melekat kepada identitas atau tidak? Contoh-contoh. Ibu bapak kalau namanya dijelekin sakit hati nggak? Oh ini kalau udah level-level di sini tuh udah. Oh ya kalau nggak dengar ya Pak ya. Nah, kalau dengar gimana? Begitu diomongin ada rasa nggak ke sini? Sekarang saya tanya, ketika orang ngejelekin nama kita, lagi ngejelekin aku nggak? Nggak, ini bukan cueknya dulu, dengerin dulu pertanyaannya. Kalau ada orang ngejelekin nama kita, lagi ngejelekin aku nggak? Ngejelekin identitas. Dirinya jelek nggak? Enggak, karena diri nggak bisa dijelekin. Tapi karena aku melekat kepada nama, namanya dijelekin, aku jadi baper gitu. Undang-undang ITE ya, Pak. Ya udah undang-undang ITE. Sampai sini oke? Makanya ibu bapak kalau ada orang yang nyebelin badannya gede gitu ya, susah ngelawan, mobilnya diludahin, wah dia sakit hati pasti gitu. Kenapa? Karena dia mengidentifikasi dirinya dengan sesuatu. Ingat, identifikasi itu nanti sama dengan idem. Idem itu artinya sama. Maka aku menyamakan dengan mobilku, menyakiti mobil, menyakitiku. Aku menyamakan dengan anakku, menyakiti anak, menyakitiku. Aku menyamakan dengan rumahku, menjelekkan rumah atau merusak rumah, merusakku gitu. Itu yang ngebuat kita lupa diri sebetulnya. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Pertanyaan. Kalau yang ngomongin yang sejati berarti diri atau identitas? Diri. Inilah yang sejati. Kenapa coba? Karena setiap identitas itu adalah akumulasi yang didatangkan dari eksternal. Ibu bapak nama milih sendiri nggak? Enggak. Agama milih sendiri nggak? Enggak. Garis keturunan milih sendiri nggak? Enggak. Lahir di mana milih nggak? Enggak, kita semua dikasih ditempel sehingga apa? Begitu lahir, orang langsung lupa diri karena kenapa? Dia diinstal identitas dari faktor eksternal.
Berarti ketika pertama lahir, kemanusiaannya jangan-jangan sudah tertutup oleh keorangannya. Maka sekarang keributan-keributan yang terjadi karena kenapa? Oh, aku ini orang Islam. Padahal, maaf, mau aku orang Islam, Hindu, Buddha, semuanya adalah manusia. Dan nanti ketika fanatik kepada identitasnya, dia lupa bahwa identitas ini adalah hasil akumulasi dari dunia luar, gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi sekarang kalau misalnya ada yang mau menyulut kepada keributan, oh ini urusan identitas aja sih. Udah. Karena aku tuh gak pernah dijelekin, gak bisa. Gimana ngejelekin aku? Karena dia itu selalu yang sejati gitu. Sip ya? Tapi ibu bapak maaf banget, ada nggak orang yang nggak sadar tentang ini? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Banyak. Oh jangan ragu-ragu Pak ya. Iya Pak. Ya banyak, benar, banyak. Makanya Quran bilang di surat 616. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena kebanyakan dia menuhankan yang namanya identitas. Kelak nanti kita pakai terminologi, identitas ini disebut ilah. Diri itu disebut Allah. Maka la ilaha illallah. Makanya kita PR kita adalah melakkan, metidakkan semua identitas karena itu bukan aku. Lepas. Maka hidup adalah serangkaian melepaskan kemelekatan. Maka dalam bahasa filsafat, hidup ini adalah penderitaan gitu loh Bu. Karena melepaskan apa yang melekat itu suffering banget gitu. Tapi dikomain, buat siapa? Buat yang tidak sadar. Maka Buddha bilang, the roots of suffering, semua akar dari suffering apa? Intinya adalah attachment gitu. Kemelekatan. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Nah, sekarang kita mulai. Ya, kita mulai. Bismillah nih. Ibu Bapak oke ya? Ya, sekarang saya tanya. Muhammad itu diri atau identitas? Hah? Ayo. Oke. Kan kita udah pernah bahas ya? Oh belum? Gini. Oh bolos ya. Ntar kita bahas Muhammadnya dulu ya. Baru nanti ke sini, ke nurnya gitu. Oke. 1. Dalam tradisi Islam, nomor 1, rukun Islam adalah syahadat. Artinya apa Bu, Pak? Bersaksi. Berarti kalau bersaksi, menyaksikan nggak? Iya dong. Kalau bersaksi cuman pokoknya katanya, bukan bersaksi namanya. Itu gosip namanya. Sip ya? Contoh nih ya, ini saya tulis gede-gede, alif, lam, ha. Ini apa Bu, Pak? Bukan, tulisan Allah, tulisan. Bener nggak ini? Iya. Ulangi ah. Oh, udah ini kayaknya terlalu berat. Gini aja nih kawan kamu nih. Gini. Nasi. Ini apa? Sok ibu bapak sekarang baca 1000 kali, kenyang nggak? Oh, kenyang. Betul nggak? Berarti ketika di sini ada nama ini belum aku saksikan kalau aku belum ketemu barangnya dan menyatu dengan barangnya. Kenyang itu nyebutin nama nasi atau aku menyatu dengan nasi? Yang mana Bu, Pak? Menyatu. Wareg, betul. Duh, kalau udah ngomong wareg tuh udah aja. Sampai sini oke Bu, Pak? Nah hari ini banyak orang teriak nama, tapi nggak tahu yang mana yang dia teriakin gitu. Terus udah sering teriak dianggap keren lagi gitu. Wih,
soleh banget ya, kenapa tiap hari tuh dia meneriakan nama Tuhan gitu. Misalkan. Padahal kata kuncinya tidak terletak pada penamaannya. Kenapa? Karena nanti kita ngerti bahwa setiap nama itu pasti merefer kepada sesuatu. Betul nggak Bu Pak? Karena ini adalah simbol, pasti ada suatu fungsinya. Makanya dalam perspektif tasawuf ada Allah sebagai asma, ada Allah sebagai af'al, ada Allah sebagai sifat, ada Allah sebagai zat. Wah, gitu. Maka tahu nama belum tentu tahu rupa. Tahu rupa belum tentu tahu perbuatannya. Tahu perbuatan belum tentu menyatu dengan dia, gitu kira-kira. Makanya kalau dalam perspektif tasawuf, level ma'rifatullah seseorang kepada Tuhan nggak ada yang sama gitu Bu. Beda. Dan kita nggak bisa menyamaratakan apalagi memaksa gitu. Nah jadi jangan-jangan selama ini bukan nyembah Allah, tetapi menyembah konsep Allah gitu. Nah banyak. Ada ya Pak? Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Dah. Ini nanti kalau ada season 2 kita akan bahas di season 2 ya. Bismillah. Ada ya? Bismillah. Oke, hari ini kan introduction dulu. Saya ulang dulu ya Ibu Bapak. Coba kita renungkan ya. Karena Ibu Bapak maaf ya, kebanyakan orang tuh otomatis jadi orang Islam. Level 1 syahadat nggak dibahas lagi, langsung sholat aja. Betul ya Pak ya? Tiba-tiba udah sholat belum? Siapa yang menyaksikan? Benar Pak. Benar. Sip ya. Padahal maaf banget nih. Ibu Bapak mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita ngomongin rukun, itu sholat itu nomor 2 loh. Betul nggak? Artinya gimana mau melangkah ke nomor 2 kalau nomor 1-nya nggak beres gitu. Nggak pernah dilakukan, apalagi dipahami gitu. Ya, sip. Nah, kita bagi 2 nih. Aku bersaksi. Yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan siapa? Kok Allah? Aku. Ya, oke, ulangi dulu. Surat 20 ayat 14 ya. Surat 20 ayat 14. Kalimat begini Bu, Pak. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Ketika Allah mengatakan aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Tidak ada identitas yang absolut selain dirimu. Karena identitas itu bisa berubah gitu. Oke? Karena diri itu absolut dalam tanda petik. Nanti kita mengerti itu. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bukan Allah di situ kalimatnya. Aku. Sekarang saya tanya, berarti Ibu Bapak waktu sholat ingat siapa? Loh, kan sholat itu mengingat, betul nggak? Berarti syarat mutlak mengingat apa? Bukan sholat dong. Jumat. Ketemu. Berarti pertanyaannya, kalau kita bicara dirikanlah sholat untuk mengingat aku, yang jadi subjek siapa? Aku. 40 menit lagi ke situ Bu, tenang. Berarti pertanyaan saya, maaf ya, sholat itu buat Allah atau buat aku? Hah? Ibu Bapak maaf ya, ada nggak orang yang sekarang nggak sholat ngerasa takut dosa? Ada nggak? Ada. Berarti dia didorong oleh ketakutan, yang menganggap semua ibadahnya untuk Allah. Pertanyaan saya, Allah perlu sholat kita nggak? Berarti Allah nyuruh sholat supaya ingat siapa? Aku. Betul nggak? Aku. Berarti aku itu identitas atau diri? Diri. Maka mengingat aku diri, kamu akan kenal Allah. Oke nggak ini? Oh ya, ulang.
Aduh jadi rumit ya, ntar. Saya cari bahasa yang gampang dulu Bu, Pak. Ntar. Ini kita udah pertemuan ke 100 kali ini ya. Ulang. Udah rumit nggak dikasih sertifikat lagi ya Pak ya. Nanti sertifikat bisa minta ke Ibu Sri Pak. Ya, tapi nambah 500.000 ya Bu Pak ya. Itu. Jadi Ibu Bapak beli sertifikat aja boleh kok ya, boleh. Ulang. Sholat itu urusan identitas atau urusan diri? Berarti dengan sholat, aku mulai memisahkan mana identitas, mana diri. Gitu dulu nggak? Maka sebelum sholat disuruh wudhu. Wudhu itu pemisahan namanya. Aku tahu bahwa dengan sholat, aku bisa memisahkan mana identitasku, mana diriku. Maka ibu bapak kalau di masjid, itu pasti ada batas suci. Oke? Apa maksud batas suci? Iya, maksudnya udah mulai batas suci. Maksudnya apa? Hati-hati, lepaskan sendal. Sendal. Oh iya, sendal itu nanti ada ceritanya di Musa. Musa tuh bilang, kalau kamu mau ketemu aku, lepaskan terompahmu. Sendal kan? Oke. Sendal itu kan nanti cover kan? Cover itu nanti bagian dari identitas. Maksudnya, kalau kamu udah lewat batas suci, mau kamu CEO, mau kamu jenderal, mau kamu OB, udah nggak penting. Karena ini ruangan tanpa identitas, karena kenapa? Semuanya cuma diri di hadapanku, kata Allah. Maka mau level jenderal gimana pun, Jumatan telat di belakang, di kaki kopral nih gitu loh Bu. Oh iya, kecuali kalau udah take tempat sih, ya udah juga. Ya, udah kita nggak usah ngomongin presiden lah, udahlah ya. Nah, ini kan cerita. Tanggal 20 nanti. Ada tanggal 20. Sampai sini oke Bu, Pak? Makanya haji pun menggunakan wudhu yang sama nggak sebetulnya? Konsepnya apa? Menggunakan baju ihram. Kamu mau gimana? Nggak ada merek kain ihram Louis Vuitton, nggak ada Bu, Pak. Ini yang aku ini Prada gitu misalnya, enggak. Pokoknya ihram nggak penting mereknya apa. Kenapa? Di hadapanku yang laku bukan identitasmu tapi dirimu. Oke sampai sini? Sip ya? Berarti pertanyaan saya, kalau orang udah pakai baju ihram, kalau orang udah mulai masuk ke batas suci tapi masih ngejudge dia kafir, dia neraka, dia apa, berarti itu basa-basi gitu loh Bu, Pak. Makanya penggunaan baju ihram itu nanti kalau kita bahas lebih dalam, bukan masalah waktu tawaf di sana, bukan. Makanya pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa, gitu nggak Bu, Pak? Artinya apa? Kita nggak ngejudge based on identity, karena kenapa? Di hadapan Allah semuanya diri yang tunggal, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Nah, ini kalau udah mulai diam gini paham berarti ya. Udah nggak mumet gitu. Oh bukannya paham berarti. Iya, minimal pura-pura paham boleh lah Ibu Bapak. Oke. Sip ya. Makanya pemaknaan Islam itu adalah berserah total. Total submission, total surrender. Salah satunya menyerahkan identitas gak? Iya dong. Makanya nanti kita ngerti bahwa semua pelepasan identitas pasti Bu, Pak, melalui jalur suffering. Nabi mana yang gak dapat penderitaan dalam hidupnya? Karena semua penderitaan adalah jalan menuju mengenal diri. Once belum menderita, belum ada panggilan untuk mengenal diri. Maka jatuh tempo pengenalan diri gak bisa dipaksain. Karena itu adalah jalan yang sangat private, jalan yang sangat pasti. Karena kenapa? Semuanya pasti by timing, gitu kira-kira. Even selevel Nabi Muhammad gak bisa ngerubah pamannya, betul gak Bu, Pak? Yes. Itulah kenapa tidak akan ada yang bisa menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri, titik. Dan yang akan selalu bareng sama diri kita, ya si diri ini, titik.
Sehingga ketika kita craving dari faktor eksternal, udah pasti akan selalu menerima yang namanya kekecewaan berulang-ulang gitu kira-kira. Makanya bahasa dalam psikologi sekarang yang keren disebut lakukanlah self love. Mencintai diri. Tapi jangan salah ya, self love ini akhirnya jadi self identity. Self identity namanya selfish. Egois. Aku tuh lagi self love, ya kenapa nggak mau ngobrol sama dia? Ya udah gitu, misalnya. Ya boleh-boleh aja loh. Karena kita perlu self boundary kan, gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya. Pokoknya di tahapan ini kita ngerti dulu mana diri, mana Berarti seruangan ini satu diri nggak sebenarnya? Iya dong, karena diri ini satu. Yang beda hanya identitas. Ini sampai asar nggak beres-beres kayaknya. Oh sepertinya ngerti cuman telat ya Pak. Makanya disebut umatan wahidah. Umat yang tunggal. Makanya Rumi bilang keren banget Bu Pak. Kalian ini seperti kaca yang diturunkan dari langit. Yang datang ke bumi ini pecah berjuta-juta kepingan. Dan kita adalah satu kaca satuan yang itu gitu. Cuman begitu pecahan kacanya dibalut oleh identitas. Dan ketika menuhankan identitas, kita lupa bahwa oh itu juga aku, itu juga aku, itu juga aku. Maka nanti kita ngerti kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Sip ya. Ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Kita bisa merendahkan orang gara-gara identitasnya nggak? Tapi kalau kita tahu siapapun yang akan kita rendahkan, isinya dia sama isinya saya sama, kira-kira bakal ngerendahin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena aku sudah tidak melihat identitas, aku melihat diri. Nabi Muhammad begitu ada orang Yahudi ngeludahin dia, dibalasnya diludahin lagi atau dikasih makan? Kenapa begitu? Karena tahu di dalam dia bukan identitasnya. Berarti ketika ada orang ngeludahin itu Nabi Muhammad melihat Allah nggak di situ? Iya, tapi emang susah sih ngeliat Allah di orang nyebelin ya Bu Pak, gitu. Ini Allah gini-gini amat gitu ya, misalkan. Gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Sip ya? Dah. Berarti sholat mengingat siapa? Aku. Karena di aku ini nanti adalah berarti mengenal diri, mengenal Allah. Makanya Nabi Muhammad bilang kolbun mukmin baitullah. Kolbunya si mukmin itu rumah atau bersemayamnya Tuhan. Jadi Allah dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Nah, kalau gitu sekarang saya tanya, berarti Allah di dalam kita atau kita di dalam Allah? Nah, ini beda mazhab nih. Ini Ayo. Kan ini nanti kayak gini loh Bu, Pak, maaf ya. Maaf banget nih. Ketika ada ikan lagi berenang di lautan, lagi renang nih, ketemu omnya, nanya, "Om, air di mana ya?" gitu. Aneh nggak Bu, Pak? Kenapa aneh? Si omnya bilang, "Emang kamu dari kemarin berenang di mana?" Ya pokoknya aku lagi nyari air kemana-mana gitu. Sama halnya ketika ada orang nanya, Allah di mana ya gitu. Betul nggak Bu Pak? Pertanyaan. Ini rumah ini ada di Jalan Jenggala. Jenggala ada di Jakarta. Jakarta ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di Indonesia. Indonesia ada di planet bumi biar cepat. Bumi ada di super cluster. Semuanya ada di alam semesta, betul? Saya mau nanya, alam semesta ada di mana? Betul nggak?
Betul nggak Bapak? Sip ya? Sehingga di salah satu nama Allah itu ada Allah Maha Meliputi. Berarti sekarang saya tanya, kalau Allah Maha Meliputi, ada di luar Dia nggak? Hah? Gini. Ini anggap nih ya, batasannya papan tulis. Saya bisa nulis di sini nggak? Kenapa? Gimana mau nulis di sini orang liputannya atau dalam konteks wahananya cuma ada di garis putih, di bidang putih ini. Betul nggak Bu Pak? Pertanyaannya, berarti mungkin nggak ada tulisan di luar papan ini? Berarti mungkin nggak ada sesuatu di luar Allah? Karena Allah Maha Meliputi. Itu satu. Dan semua tulisan ini sumbernya sama nggak? Dari spidol. Dari spidol ini bisa menjadikan tanpa terbatas tulisan. Tapi source-nya sama. Dan dia nggak mungkin lepas dari papan tulis ini. Oke? Berarti meliputi nggak? Berarti setiap tulisan-tulisan ini simbol diri atau identitas? Karena semua datang dari diri yang sama. Oke Bu? Aduh diam gini Ibu Bapak. Oke ya? Semua datang dari diri yang sama. Makanya ini yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Di tradisi Jawa disebut sangkan paraning dumadi. Gak ada awal, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zohir, dialah yang batin. Siapa yang bukan dia? Gitu loh Bu. Tanpa nama. Sampai sini oke? Sip? Dapat ya? Berarti source kita sama nggak? Minimal Ibu Bapak, once kita ngerti source kita sama, satu aja, kita mengurangi tingkat membenci orang aja misalnya. Itu dia tuh. Berarti Ibu Bapak kebencian ada pada diri atau ada pada identitas? Sip, mantap. Makanya kalau Ibu Bapak lagi benci, gunakanlah kata sederhana, bukan aku benci, bukan. Aku sedang mengalami kebencian. Karena kebencian bukan aku. Aku sedang mengalami panik, karena panik bukan aku. Nah sekarang semuanya disatuin jadi panik aku, benci aku, kesal aku, bad mood aku. Jadi confused gitu Bu Pak. Gara-gara WA Pak ya? WAG apalagi Pak ya? Iya, nggak dibaca, di-share gitu. Nah, bawahnya, wallahu alam bisawab, nah gitu. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip ya? Duh Bapak ini susah nih untuk diterangin simple, dahsyat, tapi mudah-mudahan kita paham ini gitu. Oke ya, clear ya? Saya balik dulu nih. Berarti kalau kita sebut Allah itu adalah lautan, titik-titik di lautan ini percikannya nggak kira-kira? Tetesannya nggak kira-kira? Maka setiap tetesan yang ada di liputan lautan ini nggak mungkin tidak memiliki sifat sumbernya. Maka sesuatu yang menetes pasti membawa sifat alamiahnya. Makanya mau dalam tradisi agama apapun, kata kunci dari sifatnya dia, mau ngomongin di Kapitayan Sang Hyang Toyo kek, mau ngomongin Atman kek, mau ngomongin Brahman kek, mau ngomongin Allah, mau ngomongin apapun, kata kuncinya cuma satu, welas asih. Udah gitu aja. Makanya dalam Islam, kalau kita sholat, hal yang paling wajib di dalam sholat adalah iftitah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita berbasmalah, Bu Pak, saya mau nanya, itu kira-kira kita lagi menyadari sesuatu tentang aku nggak? Iya, karena aku hanya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berarti kalau atas nama, maaf banget ya,
Itulah kenapa ketika kita Allahu Akbar, identitas hilang, Bu. Pak. Udah nggak ada nih si abunya, pesulapnya nggak ada, nggak penting lagi. Kenapa? Semuanya hanya atas namamu yang maha kasih, maha sayang. Sehingga kalau apapun pujian hanya milik Dia yang maha kasih, maha sayang. Karena kenapa? Dia bukan raja kasih sayang, tetapi kasih sayang yang selalu meraja gitu. Dan once kalau udah kasih sayang meraja itu hadir, Rumi selalu mengatakan, love is bridge to anything. Cinta adalah jembatan untuk apapun itu. Maka kalau pakai cinta, pakai welas asih, tidak ada identitas yang akan meninggikan, merendahkan. Semuanya dipersatukan oleh welas asih. Ibu bapak maaf ya, sekarang orang beda agama bisa berantem nggak? Bisa, nggak usah beda agama lah. Seagama beda mazhab bisa berantem nggak? Bisa. Gimana Pak? Aneh. Bener Pak, aneh banget. Masa mau ngasih yang sekelompok sama dia gitu misalnya. Berarti dia menuhankan identitas. Ilah bukan? Katanya syahadatnya aku bersaksi tidak ada ilah, gimana? Betul nggak Bu? Pak? Sampai sini oke Bu? Sip ya. Berarti kita ini semua tetesan dari lautan yang sama nggak kira-kira? Yes, itu dulu aja. Cuman kita nanti beda-beda nama, beda-beda identitas, tapi source kita, karena kita nggak mungkin lepas dari Dia gitu. Berarti ibu bapak maaf ya, mungkin nggak si diri jauh dari Allah? Kenapa? Berarti Allah di dalam kita atau kita di dalam Allah? Kita di dalam Allah. Dua-duanya. Contoh. Ikan berenang. Air di luar ikan atau gimana ya bahasanya ya? Gini, waktu ikan berenang, apakah air di dalam ikan atau ikan di dalam air? Di perut ikan ada air juga nggak? Ada, dua-duanya. Dia di dalam air, tapi air pun ada di dalam dia. Jadi ibu bapak meliputi nggak? Ginilah ibu bapak maaf ya, ini kan nggak kelihatan oksigen. Tapi oksigen meliputi kita nggak? Saya mau nanya, bisa nggak kita terpisah dari oksigen? Tidak. Ya ini ada oksigen, ceritanya gampangan aja di sini nih. Aku nggak mau barang oksigen di mana-mana, bisa nggak Bu Pak? Ibu bapak mau main ke tengah hutan yang paling tersembunyi, tetap ada oksigen nggak di situ? Bisa kabur dari oksigen nggak kira-kira? Ya ke bulan sih, benar. Ini contoh sederhana aja sih. Sampai sini oke? Clear ya? Sekarang yang jauh lebih esensial ibu bapak, maaf banget, yang gak pernah bisa kita lepas apapun dalam kehidupan ini, cuman satu aja. Mau punya rumah, mau punya apapun, tapi gak napas, gak bisa hidup. Maka yang selalu paling dekat dengan diri kita adalah nafas. Dan itu hal yang paling dilupain dalam hal yang paling penting dalam hidup gitu. Sehingga nanti perspektif pengenalan Allah, pintu masuknya lewat nafas. Karena itu adalah sumber quote and quote hidup gitu. Nah artinya, maaf ya, ini saya kasarin lagi dikit lagi aja. Kita semua adalah napas yang dikasih nama, udah gitu aja. Makanya ibu bapak nafas menarik udara, saya pun begitu. Ingat waktu di pertemuan 4, kita ini adalah saudara. Karena kita satu udara. Saudara itu satu udara. Betul nggak? Berarti mau dia Kristen, Hindu, Buddha, mazhab A, mazhab B, mazhab C, napas nggak semuanya? Udah. Kalau udah nggak napas baru paling keren lah gitu kira-kira. Gitu. Almarhum itu orang yang diberkahi. Ibu bapak diberkahi Allah mau nggak? Berarti ibu bapak almarhum nggak sekarang? Iya. Nah sekarang almarhum tuh udah orang yang mati gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Sekarang pelan-pelan nih. Bismillah. Berarti kalau kita bicara aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah, udah paham lah ya?
Oke, bahwa aku bukan identitas, tetapi aku adalah diri. Sip ya? Berarti ada kemelekatan identitas terhadap diri. Makanya sekali lagi seruangan ini dirinya tunggal. Makanya selain sangkan paraning dumadi, yang kedua disebut manunggaling kaulo Gusti, lan Gusti. Manunggal, nggak bisa pisah. Berarti pertanyaannya kalau kita nggak bisa pisah, oh aku penting untuk memisahkan mana diriku dan mana identitas. Sampai sini oke Bu? Sip ya? Nah sekarang kita masuk nih. Berarti kalau gitu, bicara tentang aku, tentang ini nih, layer by layer nggak diri kita ini Bu Pak? Iya. Let's say, saya pinjam dari tradisi Hindu misalnya. Itu disebut Pancamaya Kosha gitu Bu. Ada Annamaya Kosha. Masuk menjadi Pranamaya Kosha sebagai energi. Masuk menjadi Manomaya Kosha, menjadi mental. Masuk menjadi Wijnana Maya Kosha, masuk menjadi Ananda Maya Kosha. Itu terdiri dari layer by layer tentang ourself. Dalam tradisi Sufi disebut jiwanya aja udah ada 7 stage Bu Pak. Dari mulai amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Berarti levelnya beda-beda nggak Bu Pak? Nah ini kan kita udah bahas ya, jadi saya nggak akan dalemin. Nah berarti Ibu Bapak, kita hari ini akan belajar tentang penamaan siapa aku dalam beberapa perspektif gitu. Supaya tidak terjebak pada identitas, tapi aku tahu diriku yang sejati. Sampai sini oke Bu Pak? Sip? Dapat ya? Yang maha meliputi, itu kita sebut aku satu. Inilah yang disebut Allah. Makanya nanti kalau kita bicara tentang higher self, kan sekarang gini ya, maaf banget nih. Dikit-dikit kalau kira-kira nggak ngerti ini, kalimatnya gini, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Nah, dirinya di mana berarti Allahnya jauh. Betul nggak? Berarti sekarang saya tanya, yang di atas tuh apa? Nah, genteng. Atau langit-langit minimal. Sip ya? Karena si diri ini nanti multi layer. Contoh. Ibu bapak pikiran itu setiap hari sama atau beda? Beda. Perasaan? Beda. Berarti pikiran itu come and go, betul? Yes. Kalau yang masih punya pikiran. Jadi ibu bapak ini termasuk orang yang suka berpikir atau banyak pikiran? Yang mana Bu Pak? Iya, karena sekarang orang kegeeran, overthinking tapi ngerasa berpikir gitu. Beda loh. Karena kalau banyak pikiran, itu nggak berpikir namanya. Dikuasai oleh Sekarang saya tanya, pikiran diri kita bukan? Bukan. Tools. Oke, let's say kita sebut identity ini adalah ego salah satunya. Berarti ketika kita tidak menjarak antara identity atau ego dengan diri, udah pasti akan sulit untuk mengenal dia gitu. Makanya semua utusan Tuhan, pengenalan kepada Tuhan, itu pasti menjarak dulu gitu Bu Pak. Mau disebut uzlah kek, mau disebut apapun deh penamaannya, tapi kata kuncinya adalah separating antara diri identitas ini sering disebut diri ilusi dengan diri yang sejati gitu. Contoh. Ibu bapak, orang lain bisa menyakiti hati kita nggak? Nah ini mulai mabuk lagi, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Orang lain itu menyakiti hati kita atau kita membiarkan hati kita tersakiti? Kalau tadi pakai bahasanya cuek, tadi nggak dengar, kan kita nggak sakit hatinya. Betul nggak?
Berarti sakit hati atau tidak bukan gara-gara dia, gara-gara aku memilih untuk sakit hati gara-gara omongan dia. Betul nggak Bu Pak? Berarti pertanyaannya, maaf ya, orang itu misalnya menyebalkan. Menyebalkannya dia gara-gara dia nyebelin atau aku memaknai dia menyebalkan, yang mana? Berarti permasalahannya orangnya atau maknanya? Yang mungkin merubah orang atau merubah makna? Yang pengen terjadi orangnya berubah atau maknanya berubah? Ini orang gak berubah-berubah gitu. Sip ya? Artinya di luar diri kita sebenarnya semuanya netral. Bahwa aku yang memberikan penilaian. Pertanyaan, berarti penilaian ada pada identitas nggak kira-kira? Berarti kalau identitasnya dimurnikan, there is no judgment di situ. Sampai sini oke? Paham ya? Sip. Nah, berarti kita sebut aja aku satu ini adalah sang sumber. Source. True source. Makanya Allah dalam satu pemahaman disebut the reality. Jadi bukti seseorang menyembah Allah, dia nggak banyak komplain sama hidupnya, gitu Bu. Jadi kalau tiap hari sholat, tiap hari puasa, tapi komplain terus sama hidup yang datang, realitas yang datang, berarti dia belum menyembah Allah. Karena menyembah Allah itu bukan terletak pada rajin ritualnya, bukan. Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena sholat 5 waktu adalah jembatan untuk menerima realitas. Pertanyaan, yang membuat kita tidak bisa menerima realitas karena apa Bu Pak? Konsep yang ada pada identitas dan ego. Yang bagus tuh gini loh. Makanya orang yang kurang Islam biasanya banyak harus hidupnya gitu Bu. Harusnya, nah udah. Harusnya dia berpikir tentang ideal gitu. Makanya begitu kita nyari ideal nggak akan ketemu. Ya samalah kalau di wilayah pernikahan gitu, sebelum nikah kan ngomong he is the right man. 3 tahun berikutnya kecewa pasti Bu Pak, udah gitu aja. Nah kecewa aja. Karena there is no right spouse, right man, nggak ada. Kenapa? Karena semuanya dinamis. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti aku satu ini disebut sumber. Nah, percikan sumber inilah yang disebut percikan yang terpuji. Dia memercik menjadi sesuatu yang terpuji. Maka Muhammad itu artinya terpuji. Jadi Muhammad itu nama orang atau gelarnya Bu? Gelarnya. Betul. Berarti ketika ibu bapak wa ashadu anna Muhammad, itu kira-kira lagi menyaksikan diri untuk terus jadi orang yang terpuji nggak kira-kira? Iya, begitu syahadat, begitu mau ngejelekin orang, Anna Muhammad, nggak jadi ngomongin orang. Begitu mau ngebully, nggak jadi kan? Oh jangan, ini bukan sifat yang terpuji, gitu loh Bu. Maka aku menyaksikan itu terjadi supaya apa? Jadi landasan ngerem supaya aku tidak terpancing oleh identitas, ego, diri palsu. Supaya apa? Tidak lupa diri. Jadi di syahadat Muhammad itu sosoknya atau fungsinya? Fungsi, makanya aku bersaksi. Jadi ibu bapak maaf ya mu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu burung beo juga kalau diajarin mah bisa Bu Pak. Pinter. Berarti keislaman tidak terletak dari seberapa banyak melakukan membunyikan yang namanya syahadat. Tetapi tetap membuat diriku terpuji atau tidak, gitu loh Bu Pak. Dan keterpujian itu datang dari mana? Datang ketika kita sudah tidak banyak konflik dengan identitas. Karena one of the biggest crime in the world adalah limited identity. Selesai. Begitu kita melimitasi dengan identitas, kita bisa bunuh-bunuhan sesama manusia loh Bu. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang membunuh atas dasar agama untuk membunuh agama lain? Berarti pakai identitas nggak kira-kira? Kenapa? Limited identity. Dan begitu kita lahir,
kita masuk kepada limited identity itu gitu. Kamu tuh orang ini, keturunan yang paling oke, yang di luar kamu rendah semua. Udah tuh. Dia terlimitasi oleh identitas yang diakumulasi dari faktor eksternal gitu. Makanya pada ujungnya ibu bapak, sorry to say, bukan agamanya tapi tergantung orangnya gitu. Karena beragama pun bisa menjadi sesuatu yang membuat dalam konteks yang namanya kejahatan. Maka sorry to say, sesuatu yang dibalut oleh agama, kejahatan bisa kelihatan seperti mulia gitu loh Bu. Oke Bu, Pak. Berarti urusannya pada diri atau identitas? Diri dong. Karena identitas ini bahaya banget gitu. Contoh. Ada anak lahir di keluarga, let's say Islam yang super fanatik. Begitu brojol dikasih tahu sama bapaknya, nah di luar kamu neraka. Terlimitasi nggak? Dia punya program nggak? Begitu dia gede ngelihat orang di luar agamanya, neraka. Gitu nggak Bu, Pak? Iya. Berarti dia mengattach dirinya kepada identitas nggak? Tapi lama-lama, nih, nuraninya pasti hidup dan dia akan nggak make sense sama omongan bapaknya. Nggak gini deh. Pak, masa sih dia nolong, dia gini, masa masuk neraka? Nak, Bill Gates itu, udah jadi Bill Gates ngomongnya. Udah nolong, tapi sayang belum dapat hidayah, nanti ujungnya masuk neraka juga sih. Tahu dari mana coba? Gitu loh Bu. Jadi nanti ini berbahaya sekali kalau kita berbicara tentang limited identity. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti Ibu Bapak maaf ya. Secara simbol namanya Ahmad, secara fungsi dia menjadi Muhammad. Berarti Ibu Bapak maaf, kalau kita sekarang namanya siapapun, penting bertransformasi menjadi Muhammad nggak kira-kira? Menjadi terpuji. Jadi Muhammad di sini bukan orang itu, bukan. Sifat keterpujiannya. Yang pada saat kita bicara dalam tradisi Islam, kisahnya ada pada Ahmad bin Abdullah. Makanya Ibu Bapak kalau lagi umroh, semua nama mau Ismail, Ishak, Muhammad, gitu nggak? Iya. Berarti itu bukan berbicara person. Berarti menjadi terpuji adalah PR kita untuk apa? Tidak terkekang oleh identitas. Maka Bu, Pak, percikan aku satu namanya Nur Muhammad, cahaya terpuji. Inilah yang disebut true self. Inilah yang disebut diri. Inilah sang sumbernya. Maka di surat 32 ayat 9 dikatakan, aku meniupkan, kelak ini disebut ruh. Kita belanja dulu. Iya. Oke. Ini mungkin kalau ditanya ruh belinya di mana? Shopee. Di Shopee semuanya ada. Sampai sini oke Bu, Pak? Paham ya? Maaf nih. Berarti ketika si aku satu memercik, dia menjadi sebuah percikan nggak kira-kira? Itulah yang disebut ruh. Contoh. Ibu Bapak masih ingat nggak waktu kita nonton TV? TV adalah hardware, Netflixnya namanya software. Kalau mau nonton TV yang paling penting punya apa? Listrik. Betul nggak? Karena nggak ada listrik, nggak mungkin hidup. Sip. Listrik rumah ini sama listrik rumah sebelah sumbernya sama nggak? True source. Tapi dialirkan masuk ke listrik di sini, menjadi di sini kita nanti sebut aku dua. Berarti sekarang let's say di sini ada berapa nih? 400 orang lah ya, hitung ya kira-kira ya. Ini 400 orang yang datang, maaf ya. Intinya listrik bukan? Iya, sumbernya sama nggak?
tapi dipercikan dengan listrik yang berbeda gitu. Dalam konteks percikan sumbernya sama. Berarti di antara kita yang beda apa? Wadahnya. Jadi Ibu Bapak seruangan ini semua, kualitas ruh kita sama nggak? Ini dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Kualitas kita yang datang dari sumber, kualitasnya sama nggak? Sama. Nanti kita ngerti ke situ, Pak. Tapi maaf ya, pemahaman kita tentang Allah beda nggak? Apa yang membedakan? Jiwa. Jadi yang berbeda tidak terletak pada level ruhnya, tapi nanti di sini level nanti kita sebut sebagai identitas. Ibu Bapak maaf ya, kita semua manusia di sini nggak? Iya. Yang beda di antara kita adalah tingkat pelitnya, Bu. Pak, udah gitu aja. Dan nggak bisa ngomong aku tuh pelit karena kenapa? Emang turunan pelit sih? Nggak bisa, Bu. Pak. Nggak bisa. Jadi ketika ada kata-kata sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz, yang ditetapkan apa? Sistemnya, hukumnya. Tapi aku mengikuti sistem atau tidak, that's your choice. Contoh, yang menumbuhkan padi, petani atau Allah? Hah? Yang menumbuhkan padi, petani atau Allah? Tapi kalau nggak ada yang nanam, tumbuh nggak? Nah, berarti nanam bibit padi, keluar padi. Itu Lauh Mahfuz tuh. Tapi saya nggak nanam padi, keluar padi nggak kira-kira? Itu pilihan. Sekarang saya tanya, pilihan kita masing-masing beda nggak, Bu, Pak? Nah, yang membedakan adalah mau atau enggak. Udah gitu aja. Makanya hikmah, hidayah diberikan untuk semua orang nggak? Enggak, hanya untuk orang yang aku kehendaki. Berarti Ibu Bapak dapat hikmah atau tidak yang menentukan siapa? Awas dijawab Allah lagi. Aku mau nggak belajar gitu loh. Kalau aku nggak berusaha, aku nggak belajar, aku nggak milih, aku tidak bertindak, terjadi nggak, Bu, Pak? Enggak. Kerjasama. Makanya ini disebut co-kreator. Bahasa Arabnya khalifah. Allah nyiptain kayu, kamu bikin kursi. Jadi yang menciptakan kursi siapa? Tukang kayu. Tukang kayu. Duh, jadi nggak enak ya. Udah ganti ya contohnya. Ganti. Ya. Masak aja. Iya, ini contohnya nggak enak ya, gitulah. Nah, tapi dapat ya Bu Pak ya. Berarti di sini ada kreator dan co-kreator nggak? Iya dong. Makanya aku hendak menciptakan khalifah. Kerjasama. Sip ya. Tanpa kayu lagi ya, gini deh. Tanpa pohon-pohon ini semua, nggak akan ada masakan-masakan, betul nggak Bu Pak? Iya dong. Berarti secara esensi kalau mau ngelihat apapun di konteks yang paling luas, semua yang kita lihat Allah nggak Bu Pak? Yes. Pohon, binatang, lukisan, maka nanti jadi make sense. Oh, kenapa Al-Baqarah 115 bilang kemana saja kamu menghadap itu wajah Allah. Dan wajah itu bukan muka ya Bu Pak. Wajah itu artinya appearance. Appearance itu artinya wujud, penampakan. Contoh. Ini banyak lukisan nih. Yang ngelukis pelukis bukan? Pelukis itu kerjasama sama Tuhan nggak? Karena dia kan dapat ilham. Berarti si pelukis itu hanya sebagai medium bukan? Iya. Maka ketika dia sadar dia sebagai medium, ini semua adalah kreasinya aku satu gitu.
Maka kalau orang ngerti, oh iya ya, wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Makanya nanti dikasih tahu, semua ini perbedaan untuk kita sama-sama saling kenal mengenal. Sampai sini oke Bu? Sip? Sip? Berarti semua sumber hidup datang dari Nur Muhammad nggak? Termasuk pohon, air, binatang, semesta, begitu nggak kira-kira? Yes. Kalau gitu sekarang saya tanya, lebih tua mana Nabi Muhammad sama Adam? Nabinya. Hah? Bukan Nur Muhammad, nabinya. Gini. Ahmad bin Abdullah sama Adam tuaan mana? Adam. Sip? Ahmad bin Abdullah pada saat itu umur 40 jadi Nabi Muhammad. Tetap tuaan Adam nggak? Tapi sekarang saya tanya, Nur Muhammad sama Adam tuaan mana? Udah gitu, cuman mau ngomong itu dari tadi. Kalau gitu saya tanya, kenapa? Karena semua awal penciptaan sumbernya adalah Nur Muhammad. Jadi kita keturunan Nur Muhammad. Kalau udah ngerti ini, itu nggak usah konflik lagi gitu Bu, Pak. Nggak ngerti. Oke? Nah, dalam perspektif yang lebih dalam lagi, percikan yang namanya ruh ini disebutlah namanya Adam gitu loh Bu. Karena Adam itu bukan sosok bapak-bapak namanya Adam, bukan. Tapi itu adalah the pure consciousness. Aku dua. Maka kelak Adam dikasih ego namanya Hawa gitu. Yang kelak Hawa ini akan memberi atau didapatkan informasi dari luar, lama-lama dari aku dua dikasih identitas jadi aku tiga. Ibu bapak begitu, maaf ya, begitu kita brojol lahir sebetulnya itu ruh bukan? Iya dong, tapi langsung dikasih identitas nggak? Lupa nggak sama ruhnya? Nah, identitas dari luar namanya pengetahuan, dalam bahasanya disebut huldi. Jadi ketika Adam makan buah huldi, Adam lupa bahwa aku adalah aku dua. Aku terlimitasi oleh identitas. Oh, aku yang namanya Abu, aku yang anaknya si ini. Maka Adam memakan huldi sehingga Adam dipenuhi oleh informasi pengetahuan yang membuat dia jadi lupa diri. Makanya Adam turun ke bumi. Turun tuh bukan kayak Mr. Bean jatuh ngibuk, bukan gitu ya Bu, Pak. Artinya kesadarannya tertutupi oleh pengetahuan. Berarti pengetahuan pada level tertentu bisa bahaya nggak Bu, Pak? Tuh, contoh, pinter itu berkah bukan Bu, Pak? Ada nggak orang pinter tapi korupsi? Ya, ada aja ya, ada. Berarti kepintaran itu bisa dibikin korupsi, bisa dibikin untuk bermanfaat. Tergantung apa? Kesadaran nanti. Gitu. Nah, maka ketika gradasi dari aku satu ke aku dua turun nih, memercik, percikan itu menjadi sebuah identitas yang disebut aku tiga sekarang. Inilah nanti disebut ego. Jadi cerita Adam Hawa itu bukan zaman dulu ada Bapak Adam, Ibu Hawa. Bukan. Ada kesadaranku Adam dan egoku namanya Hawa. Maka selalu akan ada hawa nafsu. Berarti kalau hawanya terus yang diikutin, huldinya masuk terus, Adam ketutup nggak Bu, Pak? Ketutup. Berarti kesadarannya terus ketutup nih. Maka ini menjadi sebuah identity yang menutupi yang namanya aku dua gitu. Dah, pertanyaan nih. Di ruangan ini berarti yang beda aku tiganya atau aku duanya? Aku tiga. Karena aku duanya sama.
Maka ini kelak disebut jiwa. Maka ada ruh, ada jiwa. Dibungkuslah di aku 4, namanya jasad. Jadi punya nama di situ. Nah ini baru bisa sekarang disebutin si aku 5. Punya akun TikTok, namanya beda, Maya namanya. Aku 5. Maya ini bukan nama loh ya. Maya itu artinya ilusi. Nah. Ibu bapak ada nggak orang namanya Abu di TikToknya namanya Jack? Bisa nggak? Bisa. Makanya kalau di sosial media nggak menampakkan diri sejati, dia mau komen koar-koar terserah dia bebas-bebas aja gitu. Kenapa? Karena dia menggunakan aku 5-nya. Berarti kalau udah aku 5 jauh banget nggak dari sejati? Nah, makanya di sini disebut era filter namanya. Ibu bapak fufu fafa tahu orang Jawa ya? Iya. Kalau orang Sunda pupu papa namanya. Ya, mau akun A ke akun B itu ada di wilayah aku 5. Ini sosial media loh. Belum nanti 6, 7, 8, 9 gak karu-karuan kita akan masuk ke dunia ini. Once kita nggak kenal aku 2 ini, dah aja. Identitas ada di sini. Ngerasa aku seorang ada di sini. Jabatan ada di sini. Keinginan ada di sini. Kita terjebak kebanyakan di sini nih. Maka nanti kita ngerti ketika kita menyadari, oh iya ya, saya penting memisahkan antara aku 2 dan aku 3 dan aku 2 karena kenapa? Biarkanlah aku 2 nanti yang menjadi nakhodaku gitu. Makanya kalau dibikin grafik, Bu, Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita ada di dunia maya, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Maksudnya apa? Inilah yang disebut higher self. Karena di aku 2, aku 1 nanti jauh banget ya ibu bapak, kita ngomong sampai aku 2 aja dulu ya. Once kita naik ke aku 2, itulah yang disebut puncak yang namanya wisdom atau bijak sana. Di sini ego. Berarti yang berbeda di ruangan ini kualitas ruhnya atau kualitas jiwanya? Jiwanya. Maka semakin orang memilih untuk banyak benci, banyak menjudge, banyak merendahkan, pasti jiwanya kotor. Kekotoran jiwa ini akan sulit untuk dia mengakses aku 2 gitu. Nah, ibu bapak, agama adalah jembatan dari aku 3 ke aku 2. Tapi sekarang agama jadi Tuhan. Di Tuhan kan. Akhirnya beragama tapi menyalahkan dengan egonya. Kenapa? Karena merasa bahwa ketika aku udah agamanya Islam, aku pasti aman gitu. Contoh. Islam itu di aku 2 atau di aku 3? Di sini dong. Islam. Agama Islam baru di aku 3. Berarti kalau Quran ngomongin inna dina indallahil Islam, itu ngomongin identitas atau ngomongin aku 2? Aku 2. Berarti maksud saya orang yang KTP-nya Islam belum tentu aman. Karena amannya tidak pada KTP, tapi amannya pada kesadaran aku 2 ini. Oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti yang kemarin kita bahas, Quran sejati ada di aku 3 atau di aku 2? 2. Ibu bapak dengar 10 tafsir dari 10 ulama, beda-beda, puyeng nggak? Tapi kalau ibu bapak mengakses aku 2, ibu bapak akan tahu mana yang terbaik. Makanya Nabi Muhammad mengajak ke aku 2, istafti qalbak. Ikuti hati nuranimu. Karena di sini nggak ada campuran sama yang lain, dia nanti punya akses langsung ke aku 1 gitu. Berarti ibu bapak maaf ya, di dalam diri semua kita ada Quran nggak? Yes. Berarti ini kita lagi ngomongin hal yang baru atau udah ada lama? Cuman baru ngeh aja sih gitu.
Karena selama ini yang kita tahu dan yang paling ketutup oleh yang namanya Hawa. Makanya nanti di sini rajin hatam, pengajian. Jangan-jangan polesannya cuma di aku 3 aja gitu. Tapi nggak mengakses ke aku 2 gitu kira-kira. Makanya proses dari 3 ke 2 dalam perspektifnya Nabi Muhammad disebut Isra Mi'raj. Aku 2 inilah nanti yang disebut Sidratil Muntaha. Menuju kepada puncak kesadaran gitu kira-kira. Benar salah ada di 2 atau di 3? Dualitas ada di 2 atau di 3? Nah kalau kita masih ribut di 3, benar salah baik buruk hitam putih, itulah yang disebut dualitas. Makanya Nabi Muhammad mengajak kepada tauhid di sini nih. Tauhid itu apa? Menyatu, mengesa. Berarti kalau menyatu mengesa perlu perbedaan nggak Bu Pak? Yes. Maka ciri-ciri orang yang ada di aku 2, dia nggak sensitif sama perbedaan karena dia menghargai bahwa semua adalah perbedaan. Tetapi sumbernya datang dari sumber yang sama. Oke? Sip? Kalau udah di aku 2 tuh gini nih. Oke ya? Berarti nanti ini sebetulnya topik ini bisa dibahas dalam 4 pertemuan sih Ibu Bapak. Tapi at least Bu, Pak, punten pisannya mohon maaf. Once kita ngomongin Muhammad di sini, mudah-mudahan bukan hanya bunyi, tapi membuat dan menyadari kita untuk pindah switch dari 3 ke 2 gitu. Karena 2 disinilah yang terpuji, welas asih, tenang, damai, bahagia tuh adanya di sini nih. Chaos tuh adanya di sini. Makanya Ibu Bapak hati-hati makan buah huldi, hati-hati. Ya. Karena buah huldi itu tergantung dari circle Bu Pak. Pertemanan loh. Makanya kan ada satu statement gini, tunjukin 5 temanmu, aku akan tahu siapa kamu gitu. Berarti tergantung dari circle-nya nggak Bu Pak? Iya. Makanya Ibu Bapak maaf ya, Ibu Bapak ini tergantung juga sama siapa yang Ibu Bapak follow di TikTok gitu misalnya. Itu memengaruhi loh. Karena itu huldi-huldi yang tiap hari dimakan gitu. Gitu. Dan informasi itu yang pelan-pelan bisa menutupi ini. Dan kalau ini udah ketutup, mengerap, selesai. Jembatan kesininya itu agak susah. Makanya nanti disebut jembatan Sirot. Gimana Pak? Iya. Makanya ihdina sirota. Tapi nanti kita akan ngerti bahwa Siratal Mustaqim itu bukan hanya jalan yang lurus, bukan loh ya. Tapi jalan yang langsung. Itulah yang disebut the direct path gitu. Sip ya. Terakhir, di 3 ini wilayah syariat, jembatannya namanya thariqah, tarekat, titik sampainya namanya hakikat. Ketiga-tiga ini disebut ma'rifatullah. Makanya Nabi Muhammad bilang awaludin ma'rifatullah. Ending closure-nya Ibu Bapak simply, ini nanti tolong direnungkan lagi. Tapi yang jelas Bu Pak, mau ngapa-ngapain ingat ini yang lagi taking control aku 3 atau aku 2 gitu. Karena aku 3 kaitannya sama habits, persepsi, makna, paradigma, udah tuh. Ini kalau orang yang susah menerima hal baru, ininya udah kalau bahasa di neuroscience-nya tuh fire and wire-nya udah ngerak banget gitu loh Bu. Wah, udah beneran sulit untuk nge-reprogramming karena kenapa? Dia udah menjadi sistem lah gitu kira-kira. Makanya kenapa kita penting untuk beradaptasi terhadap sesuatu yang berbeda gitu kira-kira. Oke Bu, Pak. Sip ya. Kesimpulan. Duh, mantap. Alhamdulillah. Kesimpulan. Jadi, kalau kita bicara tentang Nur Muhammad, ini adalah true self. Diri yang sejati. Di mana keseluruhan kita ini pada dasarnya adalah si terpuji ini gitu.
gitu ya. Kan anak bayi, saya sering cerita kan, begitu dua-duanya brojol bayi, yang satu putih hitam di kamar bayi, begitu lihat-lihatan nggak ada, jelek lu hitam, nggak ada bu. Kenapa? Dia belum makan buah huldi masalahnya. Nah, yang ngasih makan buah huldi siapa? Orang tua. Dan kalau orang tuanya ngasih makan buah huldi ke anak, siap-siap si anak ini yang akan menjadi cerminan orang tuanya, fix. Maka hubungan orang tua sama anak itu kalau dalam perspektif filsafat disebut perennial, hubungan abadi, bu. Nggak akan pernah lepas saja. Makanya the biggest karma in life kalau nggak pasangan ya anak udah aja gitu bu. Quran nyebutnya musuh besar gitu. Dan itu kalau kita sebut nanti sesuatu yang penting untuk diselesaikan dalam tanda petik. Unfinished business gitulah kira-kira. Makanya dari zaman Adam, ya kalau kita ngomongin histori, anaknya berantem. Nuh, istri anaknya ribut. Ibrahim sama bapaknya ribut, dalam tanda petik. Akhirnya apa? Nanti kita ngerti bahwa kita akan selalu membawa diri kita untuk menuju kepada si aku dua ini gitu. Sip ya bu, Pak? Jadi kalau kita ngelihat apapun yang kita lihat sebetulnya percikannya dia nggak? Ini semua adalah Nur Muhammad itu nggak kira-kira? Yes. Dan nanti lebih tinggi lagi karena Nur Muhammad ini nanti kita bentuknya sebetulnya energi gitu. Tinggi lagi nanti Al-Baqarah 115 makin make sense. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Saya langsung aja nih, ini Mangga. saya termasuk sudah yang usia hampir hijrah ya. Nah ini saya mau tanya, kalau contohnya saya sendiri, kalau saya tadi nyawa sama ruh ya, itu karena kalau sudah hijrah itu mungkin karena dosa-dosa saya, mungkin nyawa saya itu ditaruh di suatu empang ya Pak, sebelum masuk ke lautan ruhnya itu. Nah pertanyaan saya, ruh saya itu ikut di nyawa situ ikut dicuci atau kemudian dia sudah duluan di lautan ruh, Pak? Terima kasih. Ya. Lanjut dulu. Saya langsung dulu ya Pak ya, supaya to the point ya. Simpelnya gini Pak, kalau pertanyaannya itu, pencucian itu pada jiwa. Karena ruh tuh nggak pernah kotor. Pembersihan itu pada jiwa kita. Maka benci, iri, dengki itu pada jiwa. Makanya surga neraka ada di jiwa. Gitu. Sehingga kita nanti terus menerus membersihkan jiwa. Makanya di surat 91, 6, 7, 8, 9, jiwa serta penyempurnaannya. Gitu Pak. Nah, ini kan guidance-nya, listriknya. Maka kalau ini diberesin terus, pelan-pelan dia memudar, nanti dia menyatu gitu. Nah, penyatuan itu nanti yang kita akan membawa kita menuju kepada sumber samudra lautannya, gitu kira-kira. Gitu ya Pak ya? Contoh, ibu bapak waktu sedekah membersihkan harta, membersihkan jiwa sebenarnya. Jiwanya. Supaya nggak melekat gitu. Karena di sini sumber kemelekatan ada di sini gitu. Kinten-kinten gitu Pak. Hatur nuhun. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pengertian kita tentang syahadat, terutama bagian kedua. Kalau dulu kan kita selalu merefer kepada Ahmad bin Abdullah Iya. sebagai Rasulullah. Betul. Tapi dari penjelasan hari ini, Ya. nampaknya yang disebut bagian kedua itu adalah kita sendiri ya, sebagai Rasulullah. Betul begitu? Iya. Tapi saya nggak bisa ngebetulin langsung karena itu nanti prosesnya sekitar 3 pertemuan lagi Pak ya. Ya. Soalnya itu agak sedikit membuka revolusi pemikiran. Kalau kita menyadari kata Rasul itu adalah utusan, Ya. berarti kita ini kan diutus kan, Iya. dipilih kan, Iya. maka jadilah utusan yang terpuji gitu loh. Ya. Ya, artinya kita merefer kepada diri kita sendiri. Sip. Oke. Ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih. Keren pertanyaannya. Insya Allah nanti kita dalamin lagi di beberapa pertemuan yang akan datang. Ibu Bapak oke ya sampai sini ya? Sip. Bismillah. Tapi dapat sesuatu Bu Pak? Dapat ya? Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak, mari kita tutup dengan hening Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hatur nuhun, semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak tepat dan tidak pas. Semua datang dari kebodohan saya, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Semua hak mutlak kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, ibu bapak tetap sehat dan bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.